Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukti ke-10, karena kalau saudara ikuti setiap malam pembahasan saya sedang menjelaskan setiap malam salah satu bukti tentang kekayaan kasih karunia-Nya melimpah-limpah atas kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang berkata, kalau kekayaan kasih karunia-Nya melimpah-limpah atas saya, kenapa ada doa saya yang belum dijawab? Kenapa penyakit saya belum sembuh? Jadi dia pikir masalah, tantangan, persoalan dalam hidupnya adalah bukti kekayaan kasih karunia Tuhan tidak melimpah-limpah. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, di tengah tantangan, di tengah masalah, di tengah pergumulan, kita dapat bersorak-sorai. Karena kita percaya apapun yang terjadi, kekayaan kasih karunia-Nya Tuhan melimpah-limpah atas hidup kita. Dan salah satu buktinya dia memberikan Roh Kudus buat kita. Sehingga kalaupun kita menghadapi tantangan, kita tetap percaya roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Amin. Nah, seperti saya janjikan buat saudara, 10 hari berturut-turut saya akan bacakan ayat tema kita dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-7. Supaya pada masa yang akan datang. Jadi dalam perjalanan kita bersama Tuhan. Kita nggak pernah tahu ada kalanya kita menghadapi fitnah. Ada kalanya kita menghadapi badai. Ada kalanya kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada kalanya kita menghadapi hal-hal yang mengecewakan. Tapi Alkitab berkata pada masa yang akan datang. Pada perjalanan kita bersama Tuhan, Ia menunjukkan kepada kita. Haleluya. Apa saudara? Kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan rindu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan rindu. Nah pertanyaan saya, apa yang Tuhan rindukan? Tuhan rindukan menunjukkan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah atas kita. Amin. God has everything. Tuhan punya semuanya dan Dia mau berikan kepada kita. He is not a pelit God. Dia bukan Tuhan yang pelit. Semua yang Dia punya Dia mau berikan buat kita. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, aku menyebut kamu sahabat. Amin. Bahkan bukan hanya sahabat, kita dijadikan mempelai wanita dari Kristus. Artinya apa? Artinya semua yang Dia punya Dia mau berikan buat kita. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang semua yang Yesus punya mau diberikan buat saya. Amin. Makanya ayat ini dikatakan supaya pada masa yang akan datang, pada masa perjalanan kita bersama Yesus sebelum Dia datang kembali, Ia mau menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan yang terhadap kita dalam Kristus Yesus. Klik. Nah, kita lihat sekarang apa buktinya. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27 bilang, tapi penghibur, sama-sama bilang sama saya penghibur. Terjemahan aslinya bilang comforter, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Sama-sama bilang sama saya mengajarkan segala sesuatu. Makanya kita jangan sok tahu, jangan sok pintar. Kenapa kita perlu diajar? Banyak hal kita nggak ngerti. Banyak hal kita nggak bisa. Makanya Paulus bilang, kalau aku mau bermegah, aku bermegah dalam kelemahanku. Saya percaya hidup Kristen bukan hidup yang minder. Aha. Sama-sama bilang sama saya, hidup Kristen bukan hidup yang minder. Kalau saya nggak tahu, kalau saya nggak bisa, kalau saya nggak mampu, saya santai. Karena ada roh penolong, ada roh penghibur, ada roh yang akan mengajarkan saya. Dikatakan, Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan bukan hanya sampai di situ, tapi juga akan apa saudara? Mengingatkan kamu
akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya selalu bilang, betapa begonya kita kalau kita nggak melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin, saudara. Karena dia penolong, dia penghibur, dia pengajar, sekaligus dia pengingat. Ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Kenapa kita stres? Kenapa kita tertekan? Kenapa kita nggak ada damai? Karena kita nggak membiarkan penghibur, penolong, pengajar, pengingat mengendalikan hidup kita. Jelas saudara? Kita sok tahu, kita sok jago. Makanya Alkitab bilang, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Bahkan sekali lagi Yesus bilang, damai sejahteraku. Bukan damai sejahtera made in Vietnam. Bukan damai sejahtera made in China. Bahkan bukan damai sejahtera made in USA. Ungke sanger asli. Tapi damai sejahteraku, sama-sama bilang sama saya, buatan sorga. Sama-sama bilang buatan sorga. Apapun masalahnya, kalau damai sejahtera buatan sorga yang dari Kristus dalam diri kita, kita hidup dalam kemenangan Tuhan. Katakan amin. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan Yesus menjelaskan secara rinci. Dan apa yang kuberikan kepadamu, kualitasnya tidak seperti yang diberikan dunia oleh kepadamu. Apapun yang terjadi, Alkitab bilang janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita baca secara profetik. Janganlah gelisah dan gentar hati saya. Amin. Klik. Kita lihat janji-janjinya dulu nih. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam dia, kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran itu, Injil keselamatanmu. Di dalam dia, kamu juga ketika kamu percaya. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Roh Kudus adalah bagian yang tak terpisahkan dalam iman Kristen. Ayat 14 bilang. Dan Roh Kudus itu, dia bukan hanya penolong, dia bukan hanya penghibur, dia bukan hanya pengajar, dia bukan hanya pengingat. Tapi dia juga jaminan. Sama-sama bilang sama saya, dijamin. Apa yang dijamin? Dia jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Berarti saya ada pada kesimpulan Tuhan punya banyak buat kita. Tuhan punya apa saudara? Banyak. Tapi kita kadangkala dibodoh-bodohi oleh setan. Kita baru terima berkat sedikit. Lalu kita kadangkala udah lupa Tuhan. Udah menjauh dari Tuhan. Kita pikir I'm okay right now. Tapi Roh Kudus membuat kita selalu makin dekat dengan Tuhan. Dan Alkitab jamin kalau kita setia dalam perkara kecil. Tuhan berkati kita dalam tanggung jawab yang lebih besar. Sama-sama bilang jaminan. Klik. Selanjutnya Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Artinya kerajaan Allah bukan hal remeh-temeh yang membuat kita berdebat. Ini boleh atau tidak boleh. Ini benar atau tidak benar. Tapi kerajaan Allah soal apa saudara? Kebenaran. Sama-sama bilang saya harus hidup benar. Yang kedua kerajaan Allah soal apa? Damai sejahtera. Hidup saya dipenuhi dengan damai sejahtera. Kalau hidup saya khawatir, hidup saya saingan, hidup saya gelisah, hidup saya pikiran negatif. Berarti saya belum hidup sebagai warga kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah soal apa saudara? Kebenaran, tidak mau kompromi. Lalu yang kedua soal apa? Damai sejahtera. Mau ada tantangan apapun, saya tahu dengan Allah akan kita lakukan perbuatan yang gagah perkasa, katakan amin. Dan yang ketiga ada apa saudara? Sukacita.
Sama-sama bilang sama saya sukacita. Berarti mau apapun yang terjadi, saya hidup dalam sukacita. Kenapa? Karena damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, hikmat dunia ini. Dan yang tidak sama seperti yang dunia berikan, itu yang Tuhan berikan buat kita. Dan semuanya itu kebenaran, damai sejahtera, sukacita bukan karena diri kita. Karena kalau diri kita saya benar, orang lain gak benar, maka kita cenderung akan merendahkan, kita akan cenderung mengkritik, kita akan cenderung menyerang. Tetapi kalau oleh Roh Kudus, saya tetap hidup dalam kebenaran. Supaya orang melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapa di sorga. Amin. Kalau saya peroleh damai sejahtera. Lalu saya lihat orang menjengkelkan saya. Maka saya akan menyerang dia, saya akan memaki dia, saya akan menghina dia. Tetapi ketika damai sejahtera dikerjakan Roh Kudus, maka saya bukan membandingkan. Tetapi biarlah damai sejahtera saya menjadi teladan baginya untuk mengalami damai sejahtera juga. Amin. Lanjut. Kisah 1 ayat 8. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Sama-sama baca sama saya, tetapi saya akan menerima kuasa. Tetapi saya akan menerima kuasa. Tetapi saya akan menerima kuasa. Roh Kudus turun ke atas saya. Dan saya akan menjadi saksi Tuhan. Di Yerusalem. Di seluruh Yudea. Dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Saya akan menjadi saksi Tuhan. Di Jakarta. Di seluruh pulau Jawa. Di Indonesia. Sampai ke ujung bumi. Berikan tepuk tangan yang beri buat Tuhan. Amin. Jadi kalau baca Alkitab. Kita baca Alkitab. Karena saya percaya the Bible is the love letter of Jesus. Saya percaya Alkitab adalah surat cinta Yesus buat kita. Jadi kalau kita baca Alkitab. Saya mau kita baca secara profetik artinya. Supaya kita tahu firman Tuhan ini buat saya. Amin. Lanjut. Jadi saya simpulkan begini. Roh Allah atau Roh Kudus diturunkan bagi manusia bukan demi kepentingan Allah. Namun untuk kepentingan kita. Jadi jangan sudah pikir, oh Tuhan kasih Roh Kudus untuk karya. No. Tuhan tahu kita membutuhkannya. Kenapa dia menjadi roh penolong? Karena kita gampang stres. Kenapa dia sebagai penghibur? Karena kita gampang kecewa. Kita gampang putus asa. Kita gampang menyimpan kepahitan. Kenapa dia menjadi pengajar? Karena kita seringkali stubborn gitu. Kita seringkali ondi, tahu ondi? On dikit. Ya kan? Dan kemudian kenapa dia menjadi pengingat? Karena kita suka lupa. Kadang-kala anak-anak muda aja lupa dia udah nikah atau belum kok. Dia bisa lakukan hubungan seks sebelum nikah. Bunting baru kaget. Astaga, saya belum nikah ya. Bapak-bapak udah nikah aja kadang-kala lupa kok. Masih gangguin cewek. Pak, anak udah 3, cucu udah 1. Darah Yesus. Kadang-kala kita lupa kita anak Tuhan. Ada masalah sedikit langsung. Kita anak Tuhan. Yang kita sanggup kita hadapi. Yang kita nggak sanggup. Serahkan pada Tuhan, dia menyelesaikannya buat kita. Katakan amin. Jadi Roh Kudus diberikan buat kita. Kenapa Roh Kudus menjadi jaminan? Karena kitanya suka khawatir. Betul nggak ya rumah tangga saya akan dipulihkan? Betul nggak ya hari depan saya cemerlang? Betul nggak ya usaha saya bisa diangkat oleh Tuhan?
Betul nggak ya, karena ekonomi saya bisa dipulihkan, Roh Kudus adalah jaminan buat kita. Semua yang Tuhan janjikan adalah bagian dalam kehidupan saya. Katakan amin. Klik. Selanjutnya. Menurut Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain. Supaya ia, haleluya, apa saudara? Menyertai kamu selama-lamanya. Jadi yang namanya penolong, yang namanya penghibur, yang namanya pengajar, yang namanya pengingat, dia akan menyertai kita selama-lamanya. Karena kita suka angin-anginan, saudara. Kadang-kadang kita lagi semangat nih, semangat. Tiba-tiba kecewa. Tiba-tiba stres. Tiba-tiba putus asa. Tiba-tiba tersinggung. Tapi kalau kita tahu ada Roh Kudus di dalam kita. Apapun yang terjadi kita tahu. Roh Kudus akan mengendalikan segala-galanya dalam hidup saya. Katakan yeah. Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Dan ayat ini bilang. He is the spirit of truth. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan apa saudara? Tidak mengenal dia. Intinya. Dunia gak suka kebenaran. Dunia hanya suka dibenarkan. Sementara kadangkala kebenaran menyatakan kesalahan. Kadangkala kebenaran mengkoreksi kesalahan. Kadangkala kebenaran menjungkil balikan kebenaran itu. Menjungkil balikan segala dunia dan kesenangannya. Tetapi hari ini saya mau bilang. Kebenaran akan memberikan damai sejahtera. Kebenaran akan memberikan kekuatan. Kebenaran akan menyatakan kemuliaan Allah. Orang yang hidup dalam kebenaran tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dikatakan, tetapi kamu mengenal kebenaran itu, mengenal dia. Kenapa? Karena kita nggak akan tenang, kita nggak akan kuat, kita nggak akan sukacita sampai kita hidup dalam kebenaran. Makanya selalu saya tanya, kalau saudara hidup dalam dosa masih deg-degan nggak? Kalau saudara hidup dalam dosa atau saudara jatuh dalam dosa sudah menikmati, something is wrong. Tetapi berapa banyak pun engkau jatuh. Tapi setiap kali engkau jatuh, engkau selalu mengingat Kristus karena itu engkau bangkit. Itulah kerja dari roh kebenaran. Dikatakan sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Klik. Aha. Nah, jadi saya simpulkan begini. Jelas yang pertama. Klik. Roh Kudus adalah roh penolong. Sama-sama bilang ada yang menolong saya. Jadi setiap kali saudara panik, saudara bingung, saudara nggak tahu langkah apa yang harus saudara ambil, boleh nggak mulai hari Pentakosta 2026 ini? Setiap saudara bilang Roh Kudus tolong saya. Karena dia roh penolong yang diam di dalam kita selama-lamanya. Sama-sama bilang ada pertolongan buat saya. Yang kedua, dia roh penghibur. Ketika saudara stres, jangan saudara entertain pikiran saudara. Memang kurang ajar tuh orang tuh. Memang nih nyakitin banget nih omongannya. Tetapi ketika engkau dalam tekanan. Sedang ada pada kondisi yang deepest gitu. Kondisi yang paling berat dalam hidup saudara. Ingat saja. Bahwa Roh Kudus adalah penghibur buat saya. Yang saya nggak sanggup, saya biarkan Roh Kudus ambil alih. Dan saya tahu dia yang dicurahkan buat saya akan menghapus hari-hari kegelapan. Dan menggantikan hari-hari yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang saya dihibur. Selanjutnya, Roh Kudus juga adalah roh kebenaran. Sehingga gak selamanya dia bawa hidup kita pada keadaan yang menyenangkan. Tetapi dia bawa kita damai sejahtera ketika kita pada kebenaran. Amin. Selama mau untung besar sekalipun. Selama jalanmu gak benar, tiba-tiba ada sesuatu yang gak nyaman.
Dan Roh Kudus mulai ingatkan saudara, this is not right. This is not for you. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Lanjut. Roh Kudus juga adalah roh apa saudara? Pengajar. Jadi hal-hal yang kita nggak bisa, jangan batasi diri lalu bilang, saya memang nggak bisa. Saya memang nggak sanggup. Saya suruh ngalah, saya suruh sabar, saya suruh tenang, saya suruh berserah. Nggak bisa. Tapi Hani bilang, Roh Kudus engkau mampukan saya. Makanya Paulus bilang, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Sama-sama bilang saya siap diajar. Kenapa banyak orang gak maju-maju? Karena kepala batu. Orang kepala batu bukan orang yang bodoh. Orang kepala batu adalah orang yang tidak siap diajar. Tanya sama sebelah saudara, kamu kepala batu enggak? Bilang sama orang yang nanya sesama kepala batu, dilarang saling menyerang. Iya kan? Saya berdoa jemaat Gereja Bethel Indonesia Globe Fellowship Center baik yang di gereja maupun di rumah. Tidak menjadi orang yang kepala batu. Pak, istrimu kepala batu enggak Pak? Kepala beton pendeta. Bu, suamimu kepala batu, kepala baja dia pendeta. Makanya adik-adik muda, jangan cari pasangan teman hidup yang kepala batu. Karena waktu masih pacaran, asik aja gitu. Karena kalau lagi pacaran, sandal jepit juga rasa stick, saudara-saudara. Perasaan udah mati. Kebanyakan makan antimo kayaknya saudara. Tapi yang saya mau jelaskan buat saudara. Banyak orang menderita bukan karena gak cocok. Tapi karena memilih pasangan kepala batu menjadi pendamping hidupnya. Selalu saya bilang. Mendingan nikahnya telat. Tapi sekali dapat yang terbaik. Daripada nikahnya cepat, dapat kepala batu. Ini kalimat saya nih tolong direkam nih. Khususnya buat saudara-saudara yang telat kawin. Jadi kalau orang nanya, kapan nikah, kapan nikah? Gua ikuti gembala. Gembala bilang, lebih baik telat nikah tapi sekali dapat yang terbaik. Orang Indonesia ini kan suka kepo. Kita masih 17, 18. Sendiri-sendiri aja nih. Belum punya pasangan teman hidup. Kita udah punya pasangan teman hidup. Kapan nikah? Nah, kita udah nikah. Kau belum punya anak, urus melulu dia itu. Kita udah punya anak, kapan mantu? Udah punya mantu, kapan punya cucu? Terus saja terus. Ntar punya cucu, kapan buyut? Makanya seluruh dunia, apa saudara? Cuman Indonesia yang punya kalimat peribahasa, hanya donatur yang boleh ngatur. Bahasa Inggrisnya ada enggak? Bahasa Cinanya ada enggak? Bahasa Jepangnya ada enggak? Bahasa Spanyolnya ada enggak? Enggak ada. Cuman ada yang ngeliatin saya gitu. Cuman Indonesia yang punya kalimat hanya donatur yang boleh ngatur. Karena cuma di Indonesia orang tanyain. Berat sudah naik, kok gemukan. Berat sudah turun, kurusan, sakit ya. Saya udah berapa kali tuh didoain orang. Pendeta kurusan saya doain ya. Susah-susah kita turunin, mau didoain naik lagi darah Yesus.
The most kepo country in the world, Indonesia. Right or wrong is my country. Dangdut is the music of my country. Roh Kudus adalah apa saudara? Roh pengajar. Jangan jadi orang yang kepala batu. Biar dia ajar kita dari nggak bisa menjadi bisa. Dari nggak biasa menjadi biasa. Dari nggak mampu menjadi mampu. Haleluya. Lanjut. Yang kelima. Roh Kudus adalah roh yang apa saudara? Pengingat. Dia akan mengingatkan kita akan seluruh janji-janji Allah. Dia mengingatkan kita pada seluruh kehendak Allah. Dia mengingatkan kita pada segala sesuatu yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Karena itu perlu sekali orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Kenapa kita seringkali lupa? Karena kita nggak punya waktu duduk diam. Menyembah Tuhan. Mengingat segala kebaikannya Tuhan. Mengingat segala karyanya yang sudah dikerjakannya buat kita. Yang sudah katakan amin. Selanjutnya saya catat di sini. Klik. Adapun ciri seorang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama. Dia tidak hidup buat dirinya. Kapan kita tahu Roh Kudus ada di dalam diri kita atau tidak? Mungkin sebagian kita akan berkata, oh saya udah penuh Roh Kudus pendeta, saya udah doa. Tetapi saya percaya. Dari buahnya lah seorang itu dikenal. Kalau saudara orangnya kepala batu, saudara orangnya memaksakan kehendak, saudara orangnya egois, itu tanda saudara belum dipenuhi Roh Kudus. Maybe you know about the Spirit of God. Mungkin saudara pernah didoakan. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita mengaktifkan Roh Kudus di dalam hati kita? Cirinya kita nggak hidup buat diri kita lagi. Karena sekarang Roh Kristus membimbing kita. Maka Roh Kristus membimbing kita untuk melakukan yang Dia kehendaki. Amin. Yang kedua. Memiliki pikiran Kristus. Di Taman Getsemani Yesus bilang, biar bukan kehendakku yang jadi. Melainkan kehendakmu yang terjadi. Kalau kita memiliki pikiran daging, kita lihat orang lemah, kita pikir bego banget sih ini orang. Tapi kalau kita memiliki pikiran Kristus, waktu kita lihat kelemahan orang, kita juga berpikir saya tadinya lemah. Bagaimana saya menjadi alat Tuhan untuk menolong dia. Amin, saudara. Jadi pikiran Kristus adalah pikiran yang berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus difitnah, Yesus dijahati, Yesus dikhianati. Tapi pikirannya, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pikiran Kristus dimiliki oleh Stefanus. Stefanus yang dirajam batu sampai mati, dia bilang apa? Bapa, jangan tanggungkan kepada mereka segala kesalahan mereka. Pikiran Kristus ada pada Musa. Sehingga Musa berkata, kalau Tuhan tidak menyelamatkan bangsaku, coret namaku dalam kitab kehidupan. Karena yang dia rindukan adalah orang lain tertolong. Amin. Lanjut. Ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus memiliki kekuatan ilahi. Pada saat kita nggak sanggup, pada saat kita nggak mampu, kita tahu dia kekuatan kita. Lanjut. Seorang dipenuhi Roh Kudus, dia melangkah dalam kebijaksanaan. Dia pikir panjang. Dia nggak pikir apa yang menguntungkan buat saya. Tapi apa yang Tuhan izinkan dalam hidup saya ini yang masuk dalam rencananya. Sehingga bagaimana saya jadi berkat, bagaimana saya melakukan yang Tuhan mau. Klik. Selanjutnya,
Yang terakhir saya simpulkan. Apa berkat seorang dipenuhi dengan Roh Allah? Saya simpulkan begini. Orang yang memiliki Roh Allah dalam hidupnya. Maka kehidupannya yang pertama. Klik. Aha. Penuh hikmat kata Alkitab. Penuh pengertian dan keperkasaan. Penuh hikmat artinya tidak mencari keuntungan sendiri. Penuh pengertian artinya selalu mau memahami rencana Tuhan. Penuh keperkasaan artinya tidak dapat ditaklukkan karena Roh Allah yang lebih besar dalam diri kita. Yang kedua, berkat seorang dipenuhi Roh Allah memiliki kehidupan yang kesenangannya. Kerinduannya, mimpi-mimpinya selalu memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang mimpinya pengen jadi yang paling kaya, paling hebat, paling berhasil, paling senang, paling bahagia. Kita memilih kesenangan kita takut akan Tuhan. Karena Alkitab bilang, kalau kita cari kerajaan Allah serta kebenaran semua akan ditambahkan dalam hidup kita. Karena Alkitab saya bilang selama kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan hidup kamu diberkati. Tidak akan turun tapi naik. Tidak akan jadi ekor tapi menjadi kepala. Kadangkala yang kita carinya janjinya. Anak Tuhan tidak mencari janjinya. Tapi anak Tuhan melakukan kehendaknya. Amin. Kita melakukan kehendaknya bukan supaya janjinya digenapi. Tapi kita melakukan kehendaknya karena Yesus terlalu baik buat kita. Jadi kita jangan jadi Kristen yang hitung-hitungan gitu. Tapi kita jadi Kristen yang taat aja. Alkitab bilang kesenangannya ada takut akan Tuhan. Yang ketiga, berkat seorang dipenuhi Roh Allah memiliki kehidupan yang tidak hidup menghakimi, namun memberi perhatian dengan penuh kasih. Berkali-kali Alkitab bilang, jangan kamu menghakimi. Taruh tangan kanan saudara di dada bilang, saya bukan hakim. Amin. Kita bukan hakim. Engkau bukan hakim bagi suamimu, Bu. Kalau engkau menjadi hakim buat suamimu, saya mau beritahu hidup ini melelahkan. Karena engkau selalu berusaha mengkoreksi. Tapi engkau penolong, tugasmu bukan menghakimi, tugasmu memberi dorongan kekuatan. Bu, ketika engkau menyadari tugasmu bukan menghakimi. Yang kau cari adalah kesempatan untuk menjadi berkat. Makanya ada lagu tua itu kan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi hakim. Hidup ini harus jadi berkat, Pak. Amin. Adik-adik muda, kalau kita menghakimi hidup capek. Tapi kalau hidup kita jadi berkat, saya percaya hidup ini menggairahkan. Kita lihat ada kekurangan, kita lihat ada masalah, kita nggak emosi. Tapi kita bilang, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Berikan tepuk tangan ya berikan buat Tuhan. Jadi selama masih ada kesempatan, stop menghakimi. Dunia ini dunia yang penuh menghakimi. Dan orang yang suka menghakimi ujung-ujungnya suka menghujat dan merendahkan. Coba saudara perhatikan.
Iseng-iseng sudah dengar komentar di apa itu namanya? YouTube. Tentang presiden lah, tentang Pak Jokowi lah. Indonesia ini dulu dikenal bangsa yang ramah. Bangsa yang sopan. Tetapi hari-hari ini semua orang jadi komentator. Menghujat, merendahkan, memaki-maki. Bahkan melanda kehidupan gereja. Tapi jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center kita harus berbeda. Sama-sama bilang saya bukan hakim. Sama-sama bilang saya bukan hakim. Saya hanya anak Tuhan yang mau jadi berkat. Siapa yang mau jadi berkat? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan ya. Yang terakhir saya undang pemain musik maju ke depan. Berkat seorang yang dipenuhi Roh Allah. Dia memiliki kehidupan satu. Penuh hikmat, penuh pengertian, keperkasaan. Yang kedua, berkat seorang dipenuhi Roh Allah. Memiliki kehidupan yang kesenangannya takut akan Tuhan. Yang ketiga, berkat seorang dipenuhi Roh Allah. Memiliki kehidupan yang apa? Tidak hidup dalam menghakimi. Namun memberi perhatian dengan penuh kasih karena ingin jadi berkat. Dan yang keempat, tidak berbuat jahat. Tidak berbuat yang busuk. Karena memiliki beban untuk memenuhi bumi dengan Injil. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima berkat. Kuasa. Amin. Kuasa untuk apa saudara? Menjadi saksi. Berarti kerinduan kita. Tuhan biar lewat hidup saya. Orang lain dapat diselamatkan. Saya tidak bisa bayangkan. Kalau orang Kristen tidak berpacu untuk menjadi kaya. Orang Kristen tidak berpacu untuk menjadi hebat. Tapi orang Kristen berpacu. Tuhan biar lewat hidup saya. Nama Kristus dipermuliakan. Semua rindu Tuhan saya nggak boleh jadi batu sandungan. Tuhan saya jangan mempermalukan nama Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan. Hidupmu akan memenangkan jiwa. Tapi pada saat yang bersamaan. Hidupmu diangkat, diberkati Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus berkati kita.